Karisma Insia Montina NIM 215211022 dari kelas MBS 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar manajemen. Untuk narasumber pertama saya yakni Ustadz Brigadir Eko Julianto, Sarjana Hukum, pengasuh dari Pondok Pesantren Santri Manjung. Motivasi Bapak, terus kok bisa punya gagasan mendirikan pondok ini tuh gimana? Jadi kita manusia itu diciptakan oleh Allah itu agar kita bisa memahami kita diciptakan sebagai makhluk itu untuk apa. Sedangkan Kanjeng Nabi dawuh khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa berguna buat sesama. Makanya pondok ini berdiri, ini bukan suatu yang tiba-tiba, tapi ini adalah sebuah suratan yang dikala itu saya tidak ada berpikiran apa-apa. Cuma saya berpikir gimana saya itu setiap hari di setiap nafas itu bisa bermanfaat. Jadi kalau manfaat itu, dakwah sendiri itu adalah mengajak kebaikan. Makanya di pondok kami sebelum berdiri itu sudah mempunyai suatu gambar. Dakwah bukanlah profesi, tapi semua profesi buatlah dakwah. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa berguna buat sesama. Sedangkan dakwah itu sendiri bukan suatu kewajiban per orang, tapi kewajiban semua orang untuk merubah, untuk menjadikan semua menjadi lebih baik. Dari situ perjalanan itu berawal dari melihat anak-anak kecil yang sudah hilang tata kramanya kepada orang tuanya. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Ada perjalanan anak itu karena broken home dan lain sebagainya. Di sisi situ saya berawal dari mendirikan TPA. Dan TPA itu sendiri alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat. Perjalanan itu Bapak Kepala Desa itu memberikan sebidang tanah yang kita hormati. Perjalanan itu sendiri dari tanah itu sendiri kita bangun pelan-pelan dengan kita mempunyai prinsip kita tidak boleh meminta kecuali kita meminta kepada Allah. Karena apa? Kita adalah menjadikan anak-anak itu nanti biar kayak gitu, tidak mempunyai mental ngemis, tapi dia benar-benar lahir batin ngemisnya kepada Allah. Dari situ itu alhamdulillah kami memaksimalkan, karena saya seorang polisi, saya hutang juga. Kemudian untuk membangun pondok ini sampai alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat. Ada yang memberi bantuan dan kita tidak meminta, tapi orang-orang itu kebuka hatinya. Karena satunya hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ itu alhamdulillah sampai sekarang santri di kami sudah hampir 200-an santri. Dan di sini semua gratis. Kalau di akal semua tidak bisa. Dengan gaji saya polisi berapa, tapi semua ditanggung oleh Allah. Karena Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sebenarnya simpel. Kita hidup itu untuk yang maha hidup. Jadi urip kang nguripi kabeh ciptaane Gusti. Sejatinya tujuannya awak ini kembali ke
Allah gitu, ke Gusti Allah yang di situ itu tidak boleh punya embel-embel. Kita semua suka ilah itu kersane Gusti Allah, dari kertane Gusti Allah itu akan. Jadi kita tidak berpikir untuk di depan maupun di belakang, tapi di mana tempat, walaupun di depan atau di belakang, semua tidak kita pikir, tapi utama kita harus berpikir untuk gimana cara bisa manfaat dan manfaat. Kalau prosesnya itu Pak, yang dari awal memimpin sampai iya tadi saya sampaikan yang pertama tadi, jikala itu pondok kami sendiri itu kan berawal dari kita nggak punya apa dan kita juga nggak paham kita tempatkan di sini, tapi kan semua sudah suratan dari Allah, dan di situ kita manusia harus bisa menjalani semua yang diatur oleh Allah itu mesti yang terbaik. Tapi kadang kita kan belum bisa menerima, tapi kita pun bismillah, kita tata, yang penting utama kita manfaat. Dari situ, dari TPA, dari 7 santri sampai 200 itu prosesnya bukan waktu yang sebentar, tapi proses waktu yang lama. Dengan kesusahan, ya kebingungan itu manusia. Tapi kita kembalikan lagi, kalau kita itu semua untuk Allah, dan yang maha menolong adalah Allah. Kita yakin Allah lah yang menggerakkan semua. Dan di situ alhamdulillah semua akan dilakukan. Tadi sudah disebutkan sudah ada sekitar 200 santri ya Pak. Itu cara Bapak memperkenalkan pondok ini gimana biar bisa dikenal masyarakat luas. Terus target dari santri ini tuh anak yatim atau piatu atau mungkin hanya sekitar Manjung sini saja. Jadi gini, perjalanan di pondok kami ini kan saya dulu itu disambut dari ngajar TPA, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu itu pengen ngaji. Habis itu banyak yang ngundang sana sini. Alhamdulillah tanggapan masyarakat sendiri sangat support. Dikala itu alhamdulillah ada yang mempunyai tetangga yang sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, terus diantar ke pondok. Ada orang nggak punya. Jadi di kita sendiri itu tidak memfokuskan, tapi semua orang yang mau membutuhkan bantuan kita bisa menjembatkannya. Gimana caranya? Yang pertama ini, tapi ya kebanyakan anak-anak orang nggak punya, anak-anak yatim. Jadi di situ itu kita tidak pernah membedakan bahwa dia masih punya bapak maupun nggak punya ibu. Kita nggak melihat di situ, tapi kita di sini dalam satu wadah pondok pesantren ini kita semua adalah keluarga. Kan dalam mendirikan pondok ini kan itu dari itu gimana Pak kendalanya itu secara mengatasinya itu? Jadi kendala itu semua tergantung di kita ya. Kita juga pernah sampai sama anak-anak santri itu tidak mempunyai makan. Waktu saya itu perjalanan umroh, karena saya alhamdulillah dapat penghargaan polisi teladan, kemudian saya diberikan hadiah umroh. Di situ hanya 15 hari, tapi pulang-pulang beras pondok itu habis, lauknya habis, sampai anak-anak itu puasa sehari semalam. Itu suatu, karena di pondok kami itu belum ada donatur tetap, belum ini. Jadi kita orang yang mau ngasih itu kita nggak kadang enggak, tapi kita yakin gitu loh. Kita tanamkan dalam lahir batin kita itu Allah lah sebagai tumpuan dan tempat untuk kita mengaku dan mengeluh. Kafani ilmu Rabbi, cukup bagiku pengetahuan Tuhanku daripada usaha dan permintaanku. Doa serta permohonanku adalah sebagai bukti kefakiranku, karena doalah yang bisa merubah segalanya. Dari situ kami yakini Allah itu adalah lahir batin kita itu yakini Allah itu sebagai tempat menolong. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jalan dan akan berjalan sampai selamanya. Jadi kita nggak berpikir gimana. Kalau dibilang hambatan, semua orang itu ada plus ada minusnya. Jadi kita melihat
bukan di situnya, tapi kita nanti mesti ada jalan lah kayak gitu. Alhamdulillah ada orang yang ini ngundang pengajian, kemudian kadang dikasih amplop, alhamdulillah amplopnya buat anak-anak kembali lagi gitu. Jadi semua mesti ada jawaban. Allah itu tidak bakal leler nih hambanya, mesti ngasih jalan. Kan menurut informasi yang saya dapatkan, bahkan juga belakang saya polisi. Tapi kan juga mengganggu kerja di pondok ini kan Pak. Itu cara manajemen waktunya gimana sih Pak? Biar sama-sama seimbang juga. Ribon? Kan Bapak seorang polisi, terus kan juga pemegang tanggung jawab polisinya ya Pak Ibu. Cara Bapak manajemen waktu itu gimana Pak? Biar sama-sama seimbang. Jadi yang penting harus dipahami dulu, kalau kita waktunya kerja kita harus fokus di kerjaan kita. Tapi kalau di kita waktu-waktu senggang kita harus kembali lagi ke habitat kita. Yang penting sebenarnya di mana tempat kita itu bisa. Kita sebagai polisi pun sendiri, kita alhamdulillah juga ada undangan waktu di kantor suruh ngisi pengajian, suruh ngisi ini. Jadi di mana tempat, ya itu kalau bisa dakwah lah, mengajak kebaikan lah, itu adalah tujuan hidup. Karena jika panjenengan bisa bermanfaat, bisa mengajak kebaikan kepada semua akan didapat gitu loh. Jadi sebenarnya manajemen waktu itu sendiri tergantung kita lah, pintar-pintar kita melihat situasi. Fasilitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di pondok ini itu apa saja? Fasilitas ya ada tempat tidurnya santri walaupun masih kekurangan gitu. Ya alhamdulillah anak-anak juga sudah ini. Jadi satu kamar itu sampai 25 anak sampai 30. Fasilitasnya ya tempat tidur, makan semua dari pondok, biayanya gratis, sekolahnya dan semua dari pondok. Ya alhamdulillah ada aja orang yang terbuka hatinya. Yang intinya kita akan menutup pintu langit untuk Allah gitu loh. Biar Allah lah yang sebagai tempat kita penolong kita gitu. Jadi fasilitas ya panjenengan bisa lihat sendiri, ada masjid, ada semua tempat olahraga dan lain sebagainya gitu. Kalau yang mengelolakan nggak, ini nggak hanya Bapak sebagai pendidikan, mungkin ada sekretaris kayak aman itu kan, mungkin ada bikin lain bisa diceritakan Pak. Di sini ini sendiri, ini kan anak-anak kita semua. Jadi di sini ada yang baru adalah ustadz-ustadz yang pertama. Jadi kita itu kan latar belakang anak-anak itu kan anak nggak punya orang tuanya yang susah kayak gitu. Jadi pertama itu kita ada kayak orang tua yang selalu mendampingi, yaitu adalah ustadz-ustadz yang sudah agak tua, santri-santri yang sudah agak tua, kita jadikan dia yang selalu ngawal kegiatan seluruhnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di sini tim dapur sendiri semua yang ngurusi sendiri semua. Jadi kita bagi untuk apa anak itu sendiri nanti keluar dari pondok sini itu sudah benar-benar siap lahir batinnya. Lanjut ke narasumber kedua saya, yakni sekretaris sekaligus admin dari Pondok Pesantren Santri Majung, Noval Amar. Mungkin langsung saja ya, mengapa Anda tertarik pada pekerjaan ini sebagai sekretaris sekaligus admin dari pondok ini? Sebelumnya saya juga kan sebagai salah satu santri yang mana itu enggak mondok, jadi bisa disebut sebagai santri kalong. Jadi kegiatan seperti mengaji itu saya ikut juga ekstra di bela dirinya, yaitu bela diri pencak silat. Alasannya tertarik sih sebenarnya karena saya kan baru lulus SMA juga, lulus SMA yang mana ada niatan untuk saya untuk gap year, untuk mengisi kekosongan waktu antara kelulusan sampai nanti persiapan untuk kuliah. Itu saya memilih menjadi admin sekaligus, sebetulnya kan saya itu ditawari untuk menjadi admin, tapi
di tengah perjalanan saya merangkap sebagai sekretaris juga, ditunjuk oleh ibu. Nah, jadi admin ini sebagai sebuah pembelajaran untuk saya, untuk belajar lebih jauh bagaimana mengelola atau manajemen waktu saya, membagi tugas-tugas saya. Jadi lebih tahulah prioritas waktu, bagaimana disiplin waktu, seperti itu. Kalau tanggung jawab apa aja sih yang Anda pikul? Sebagai admin itu tanggung jawabnya lebih ke data-data daripada santri sendiri ya. Kan biasanya dari ini kan ada, dari pemerintah sendiri kan ada yang namanya data emis. Itu jadi saya mengelola data emis itu, data-data para santri. Sedangkan untuk sekretaris sendiri saya banyak data-data dari pondok, misalkan dokumen-dokumen tentang pendirian pondok dan lain-lain, proposal kegiatan untuk donatur dan lain sebagainya. Itu saya membuat itu, seperti itu. Kalau kendala atau tantangan yang dilalui dengan sebagai jabatan sekretaris dan admin ini apa saja? Untuk sekarang ini kendalanya itu nggak terlalu kerasa ya, cuman kadang ada beberapa kali gitu, ada tugas itu sekalinya tugas itu langsung numpuk banget. Kadang ada sesuatu itu yang langsung dadakan dan langsung harus diselesaikan pada waktu itu juga. Jadi lebih ke kesiapan mental sih buat menyelesaikan tugas-tugas yang mendadak dan langsung menumpuk, seperti itu. Kendalanya cuma di itu aja sih. Kan di pondok ini kan nggak cuma sekretaris. Terus bagaimana Anda menjalin komunikasi yang baik dengan pengelola pondok lain? Untuk menjalin komunikasi sebenarnya kan kita gimana ya, jadi kita harus juga dekat ke personalnya. Jadi ketika kita udah dekat ke personalnya, misalkan saya menjalin komunikasi dengan para ustadz, dengan para tenaga pengajar, jadi saya sebelumnya memiliki kedekatan dengan personalnya itu. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita nyambung, kita enak, jadi nggak ada miskomunikasi di tengah perjalanannya nanti. Seperti itu. Ini kan menurut informasi yang saya dapatkan, Anda ini kan mau gapir ya kan tadi. Itu kan pasti butuh persiapan materi maupun mental. Terus saat ini kan juga mengemban tugas sebagai sekretaris sekaligus admin. Lantas bagaimana cara Anda manajemen waktu gitu? Sebelumnya kalau menurut saya sih, sebelumnya kan saya juga di SMA sebagai ketua seksi bidang seni, olahraga dan prestasi ya. Yang mana itu di situ itu kan yang banyak kegiatan, banyak program kerja di sekbid saya. Dan jadi kayak udah biasa aja sih dalam manajemen waktu. Jadi sebenarnya manajemen waktu itu bagaimana kita disiplin akan waktu, akan jadwal. Jadi kalau kita biasa on time, manajemen waktu itu nanti ngikutin. Jadi bukan bagaimana cara kita mengelolanya, yang penting kita on time. Setiap ada pekerjaan kita on time. Insya Allah nanti manajemen waktunya juga bakal membaik terus, kemampuannya dalam manajemen waktu. Seperti itu sih.